Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Sebelumnya kita membuat sebuah model bernama model halaman, di mana dia merupakan struktur bawaan ya dari code igniternya. Dan kita di bagian code igniter kali ini bisa membuat custom model. Nah, custom model ini bisa kita gunakan di dalamnya untuk query builder, dan kita bisa melakukan join beberapa tabel yang akan kita perlukan. Untuk membuatnya, kita coba klik di bagian model terlebih dahulu, kemudian kita klik di bagian new file. Misalnya kita akan buat sebuah model dengan nama model custom.php ya, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan membuat untuk model custom kita. Kita masukkan untuk PHP-nya dulu ya, kemudian kita berikan namespace-nya, namespace-nya sesuai dengan lokasi dari folder model kita. Kita masukkan app / kemudian models ya, kemudian diikuti dengan titik koma. Berikutnya kita perlu menggunakan ya script bawaan ataupun kelas bawaan yang dibawa oleh code igniter kita. Kita masukkan use code igniter /database lagi connection interface ya. Kemudian kita ikuti dengan titik koma. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian di sini kita untuk membuat kelasnya ya, dimasukkan untuk nama kelasnya sesuai dengan nama file yang kita punya. Kita berikan kelas, kemudian diikuti dengan model custom, kemudian diikuti dengan tanda kurung kurawal. Berikutnya kita akan membuat construct ya, di bagian dalamnya sebuah function construct. Dia akan dijalankan pertama kali ketika script melakukan akses kepada model custom ini. Kita tuliskan public function underscore construct. Oke, kemudian di dalamnya kita akan membuat sebuah file ya, misalnya sebuah script ya, sebuah script di sana kita masukkan variabel this tanda panah db misalnya. Kita berikan sama dengan, kemudian di sini kita akan melakukan akses kepada koneksi yang sudah kita miliki di bagian .inv kita. Ya, di sini .inv-nya kita sudah membuat koneksi ya di sana. Untuk koneksinya hostname-nya adalah localhost, kemudian database-nya kemarin kita sudah buat CI4, kemudian username-nya root ya. Ini adalah koneksi bawaan yang kita set ya secara default-nya yang akan kita akses. Kita close dulu untuk env-nya. Kembali ke bagian model custom. Kemudian di sini kita panggil bagian koneksinya // ya, connect. Bukan connect tapi config. Ya, kemudian / lagi database, kemudian diikuti dengan titik dua. Kemudian diikuti dengan fungsinya yang akan kita gunakan connect. Ya, dia akan melakukan koneksi kepada konfigurasi yang kita lakukan di bagian inv kita. Kemudian kalau misalnya sudah, coba di sini kita akan membuat sebuah query ya, query kepada tabel. Kemarin kita sudah membuat sebuah tabel, namanya adalah tabel halaman. Coba kita masukkan public function get data misalnya. Ya. Kemudian di sana kita panggil untuk query kita, misalnya kita berikan variabel builder misalnya sama dengan this db. Ini adalah variabel yang kita buat di bagian atas tadi, this db ya. Dia akan melakukan koneksi kepada default koneksi yang kita miliki. Kemudian kita berikan tanda panah lagi, kemudian kita tuliskan table misalnya. Table. Dia akan memanggil tabel mana yang akan kita akses ya. Kita sudah membuat kemarin tabelnya bernama halaman, kita tuliskan di bagian dalamnya halaman. Ya. Kemudian coba kita akan keluarkan ya isi dari tabel halaman yang kita miliki. Kita masukkan dengan $, misalnya kita masukkan data ya, variabel data sama dengan builder tanda panah get tanda kurung, kemudian diikuti dengan get result. Oke, kemudian kita return coba data. Ya, kita akan memanggil nantinya untuk function ini ya, function get data ini di bagian controller kita, di mana di bagian function get data ini dia akan memanggil untuk tabel halaman. Di bagian tabel halaman dia akan melakukan koneksinya, kemudian dia akan mengembalikan nilai ataupun data-data yang ada di bagian tabel halaman. Selanjutnya kita akan melakukan akses ya kepada controllers halaman kita, dan kita akan memanggil untuk model custom ini di bagian controllers halaman kita. Kita scroll ke atas ya, kemudian kita buka di bagian folder controllers. Kita lihat di bagian halaman. Oke, coba kita scroll ke atas dulu teman-teman.
Nah, di sini kalau kita akan menggunakan dari model custom ini, kita perlu masukkan di bagian atasnya, use, kemudian kita masukkan di sana dari app backslash modules, models ya, bukan modul, models, backslash lagi, kemudian nama kelas yang kita punya, ya ini adalah model custom ya, kemudian kita ikuti dengan titik koma, kita Ctrl S, kemudian kita scroll ke atas ya. Jadi di sini untuk model custom ini sesuai dengan kelas yang kita punya. Kalau sebelumnya kita membuat model custom ya, nama kelasnya di sini model custom, maka kita panggil di bagian halaman ini untuk bisa melakukan akses kepada kelas model custom. Ya, di sini kita panggil app backslash, kemudian models, kemudian backslash diikuti dengan model custom. Kita scroll ke bawah. Ya, di sini misalnya kita akan buat sebuah fungsi, ya kita masukkan public function, kemudian halaman underscore check misalnya. Oke, di sini. Kemudian kita akan akses ya dari model custom tadi, kita masukkan custom halaman custom, ini nama variabelnya bebas saja ya. Kalau di sini saya masukkan halaman custom, kemudian saya akan akses dari new model custom. Oke. Kemudian kita akan keluarkan data yang kita punya, fungsi yang kita punya tadi di bagian model custom. Coba kita lihat. Di sini kita memasukkan sebuah kelas namanya sebuah fungsi ya, sebuah fungsi namanya adalah getData. Ya, di mana dia hanya akan memanggil untuk tabel halaman yang kita punya kemarin, kemudian dia akan mengeluarkan datanya. Kita akan akses dengan menggunakan model custom, kemudian fungsinya yang akan dipanggil adalah getData. Ya, kita menuju ke bagian controls lagi. Oke, di sini. Kemudian kita coba akan keluarkan datanya, misalnya kita masukkan data sama dengan halaman custom, tanda panah, kemudian diikuti dengan fungsinya adalah getData. Oke, kemudian kita coba print R saja, print underscore R, data. Ya. Dia hanya akan memanggil untuk fungsinya yang kita buat sebelumnya di bagian model custom, namanya adalah fungsi getData. Kemudian kita akan keluarkan datanya. Coba kita lihat dulu model custom. Ya, di sini getData, kemudian kita panggil di bagian controls-nya, di bagian halaman, kita panggil dengan getData. Sekarang kita coba lihat di bagian browser kita. Sebelumnya kita lihat dulu di bagian phpMyAdmin. Di sana kita akan mengeluarkan untuk data di bagian tabel halaman. Dia hanya berisi satu buah data saja, tulisannya untuk halaman judulnya, ini adalah judul kedua. Kemudian berikutnya ini adalah isi kedua di bagian isinya. Sekarang coba kita lihat di bagian tabnya. Oke, kita sudah membuka untuk localhost 8080, kemudian /halaman. Coba di sini kita akses untuk fungsi yang baru saja kita buat, yakni di bagian halaman underscore check ya. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah data yang kita dapatkan ketika kita melakukan akses kepada getData, di mana ini merupakan isian dari bagian tabel halaman yang kita punya. Dia hanya berisi satu buah data saja, di mana ID-nya adalah 2, judulnya adalah ini adalah judul kedua, kemudian isinya adalah ini adalah isi kedua. Berikutnya coba kita akan melakukan beberapa eksperimen ya dengan query builder yang dimiliki oleh CodeIgniter. Dan untuk menggunakannya coba kita akan import beberapa data yang akan kita generate dari sebuah situs ya, namanya adalah fielddb.info ya. Silahkan dilakukan akses ke alamat fielddb.info. Dari sana nanti kita akan buat beberapa data dan ada beberapa tabel yang akan kita gunakan sehingga kita bisa mencoba lebih dalam tentang query builder ini. Di bagian bawah sudah ada tombol start here, silahkan diklik di bagian start here. Oke, kemudian kita akan generate beberapa data. Kita klik di bagian generate ya. Kita pilih di bagian atas ya untuk postnya. Kita klik di bagian generate. Oke, kemudian yang akan kita generate pertama kali silahkan dilihat di bagian kiri ya. Ada tulisan current tabel, post. Kita pilih dulu ya di bagian authors. Oke, dipilih bagian authors. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Ada tulisan generate data. Kita klik di bagian generate data. Ya, dia sudah melakukan generate untuk datanya. Kemudian kita klik lagi di bagian post. Ya, kita sudah pilih di bagian post. Kemudian kita lihat di bagian bawah, scroll ke bawah. Kita pilih di bagian generate data. Ya, dia sudah melakukan generate data. Selanjutnya kita akan export untuk data-data yang kita miliki ini. Kita pilih di bagian export post. Ya, sudah melakukan export untuk postnya. Kita lihat di bagian authors lagi.
Ya, kemudian kita klik di bagian export authors. Ya, dia sudah melakukan ekspor 2 buah tabel ya, tabel authors dan juga tabel post. Nah, 2 tabel ini, file 2 ini yang akan kita import di bagian PHP My Admin kita. Sekarang kita menuju ke bagian PHP My Admin. Silahkan dialahkan ke localhost PHP My Admin. Masih di bagian database CI4 ya, di bagian kita kemarin. Kita pilih di bagian more, kemudian pilih bagian import. Oke, kemudian kita akan arahkan dia sehingga dia akan melakukan import struktur dan juga data di bagian yang sudah kita download tadi dari file db.info. Kita pilih di bagian choose file. Oke, kemudian kita arahkan ke lokasi di mana kita meletakkan hasil downloadan kita. Yang pertama kita import di bagian authors. Ya, kemudian kita scroll ke bawah. Kita pilih bagian go. Oke, dia sudah melakukan import untuk tabel authors. Kita klik lagi di bagian more, kemudian pilih bagian import. Kemudian kita choose file lagi. Kita pilih di bagian author sudah ya, kemudian kita menuju ke bagian post. Pilih bagian file postnya. Kita scroll ke bawah lagi, kemudian kita pilih di bagian go. Baik, dia sudah melakukan import 2 buah tabel. Tabel yang pertama adalah tabel authors. Kita lihat dulu. Dia berisi authors ataupun penulis yang akan dimasukkan ke bagian dalam dari tabel post ya. Ini untuk authorsnya. Kemudian kita lihat ada juga tabel post. Ya, dia memasukkan beberapa data, ada ID, author ID. Author ID ini akan berelasi dengan tabel authors yang tadi sudah pernah kita import sebelumnya. Dia menyimpan beberapa title, kemudian description, content, dan juga date. Nanti kita coba akan explore dengan menggunakan query builder yang dimiliki oleh CodeIgniter-nya. Sekarang kita menuju ke bagian Visual Studio Code lagi ya. Kita menuju ke bagian kelas model custom yang kita punya sebelumnya. Kita klik. Oke, kemudian di sini kita akan coba akses. Dari yang sebelumnya kita melakukan akses kepada tabel halaman. Sekarang kita coba yang pertama akses kepada tabel authors ya, authors pakai S ya. Coba kita lihat apakah pakai S ataukah tidak. Di sini pakai S ya, authors. Oke, sekarang coba kita akan akses untuk tabelnya, yakni adalah authors. Kita melakukan dengan menggunakan query builder yang sama. Dia melakukan get dari tabel authors, kemudian dia akan mengeluarkan datanya dengan get result. Kemudian kita mengeluarkan data-datanya di bagian controllers kita. Oke, di sini kita melakukan akses kepada model custom, kemudian memanggil fungsi get data, kemudian di print R saja untuk datanya. Sekarang kita coba lihat di bagian browser kita. Kita coba refresh langsung saja di bagian kelas halaman, kemudian fungsinya adalah halaman underscore check. Kita coba refresh. Oke, dia sudah mengeluarkan untuk data-datanya dari tabel authors ya. Di sini ada first name, namanya adalah Rachel, last name-nya adalah Rao ya. Kemudian first name adalah asli, ya. Kemudian punya last name. Ini adalah data-data yang dimiliki di bagian tabel authors. Kita menggunakan query builder yang sama. Tadi kita cukup memanggil untuk fungsi get. Kemudian kita berikan get result. Kemudian dia akan mengeluarkan semua data-datanya dari tabel authors tadi. Nah, kadang ya kalau kita menggunakan query builder, kita bisa menyusun untuk query buildernya. Kemudian kalau misalnya kita ditanya untuk query-nya ketika dijalankan di bagian PHP My Admin misalnya, kadang kita tidak tahu karena kita menggunakan query builder. Nah, di bagian CodeIgniter bisa kita keluarkan untuk query ataupun perintah yang dijalankan ya. Sekarang kita menuju balik lagi ke bagian model custom kita. Ya. Kemudian di sini kita tadi menjalankan untuk fungsi get datanya, dia manggil dari builder, kemudian get result. Nah, misalnya di sini kita akan coba sebenarnya yang dijalankan apa ketika di query tersebut dijalankan ataupun fungsi tersebut dijalankan. Ya, coba saya masukkan di sini SQL misalnya, saya masukkan SQL sama dengan ya, kemudian kita akan coba keluarkan sebenarnya data ataupun perintah apa yang dijalankan. Kita masukkan di bagian bawahnya builder, kemudian diikuti dengan tanda panah, kemudian diikuti dengan get compiled select. Kemudian diikuti dengan tanda kurung. Kita tuliskan builder, kemudian get compiled select ya. Kemudian coba kita return untuk SQL-nya. Coba kita lihat nanti sebenarnya SQL ataupun perintah apa yang dijalankan di bagian browser kita. Kita coba lihat. Ini adalah hasilnya tadi, dia merupakan isi dari authors-nya.
Sekarang kalau misalnya kita refresh ya, dia akan mengeluarkan sebenarnya query apa yang dijalankan, dan kita menggunakan get compiled select ya. Kita coba refresh. Nah, ini ada perintahnya, select from authors. Ini kalau misalnya kita blok ya, kemudian kita jalankan di bagian phpMyAdmin kita, maka hasilnya akan sama dengan data yang sebelumnya kita tampilkan dengan menggunakan get, kemudian get result tadi. Jadi kita bisa menggunakan metode yang dimiliki oleh code initer di bagian builder ini, namanya get compiled select, untuk mengeluarkan sebenarnya query apa ataupun perintah query apa yang dijalankan sehingga data-data tersebut tampil. Ini coba kita kembalikan lagi, bukan untuk menampilkan query-nya, ini kita hilangkan ya. Oke, kemudian kita kembalikan kepada datanya. Kita Ctrl S. Kemudian di bagian query builder kita juga bisa melakukan limit. Kalau misalnya kita akan melakukan limit ya, jumlah datanya kita tuliskan di bagian depan, kemudian koma, kemudian diikuti dari mulai mana data tersebut ditampilkan. Kalau misalnya kita akan menampilkan untuk data yang pertama, kita masukkan di belakangnya kosong seperti ini. Ya, kemudian kita Ctrl S. Kita coba lihat hasilnya di bagian browser kita. Kita coba refresh, maka dia akan menampilkan data yang pertama ya, namanya adalah Rachel, dia punya ID 1 ya. Kalau misalnya kita ingin untuk menampilkan ID-nya 2, kita tinggal ganti ya, ini tetap 1 untuk bagian depannya, yang bagian kosong kita ganti menjadi 1 ya. Kemudian kita Ctrl S, kita coba lihat di bagian browser lagi. Kita coba refresh, maka dia menampilkan untuk ID-nya 2 dan namanya adalah Ashley ya, Ashley. Nama first name-nya adalah Ashley. Jadi kalau misalnya kita tuliskan 11 ya, misalnya 10, maka kita bisa tuliskan di bagian query kita menjadi select bintang from authors limit ya, limit 0,1 ya. Jadi kebalikan seperti yang di bagian query-nya. Di bagian query builder kita sebutkan dulu untuk satunya, baru dimulai dengan 0. Kalau misalnya kita ingin memulai dengan menampilkan 10 data ya, misalnya 0,10 ya, kita akan menampilkan 10 data dimulai dari ID yang pertama, maka di bagian query builder kita tuliskan 10,0 ya. Kita coba lihat di bagian browser kita. Ya, dia sudah menampilkan 10 data dimulai dari ID 1, kemudian ID yang terakhir yang ditampilkan adalah 10. Nah, ini kita menampilkan untuk kolomnya semua ya. Di sini ada ID, kemudian first name, last name, dan juga email. Kalau misalnya kita ingin hanya menampilkan ID, first name, last name, email tanpa untuk mengeluarkan birthday, kemudian add ya, kita bisa menggunakan di bagian query builder ini dengan menggunakan select ya, select. Coba kita akan keluar cukup ID saja, first name, dan juga last name, serta email ya, tanpa mengeluarkan birthday. Coba kita masukkan di bagian script kita. Ya, kita tambahkan di bagian belakangnya sini, di bagian bawahnya, kita tuliskan builder, kemudian dikasih tanda panah, kemudian masukkan select. Oke, kemudian kita akan tentukan kolom-kolom apa yang akan kita keluarkan. Di sini kita masukkan yang pertama ID, kemudian kita berikan koma, kemudian kita masukkan first name, koma lagi, kemudian last name, koma, kemudian email. Ya, kemudian kita Ctrl S. Coba kita lihat di bagian browser kita. Sehingga tidak akan menampilkan birthday-nya, kemudian add-nya ya. Kita coba refresh. Ya, sekarang dia hanya menampilkan untuk ID, first name, last name, dan juga emailnya. Query Builder juga memungkinkan kita untuk melakukan conditional ya. Misalnya kita akan menggunakan perintah ataupun statement where. Misalnya kita tuliskan select bintang from authors where ID, misalnya kita akan mencari yang ID-nya adalah 2. Harusnya nanti akan keluar Ashley ya. Dan di query builder kita juga bisa masukkan dengan where ya. Kita bisa masukkan di sana get where ya untuk fungsinya. Kita masukkan di bagian script kita dulu. Ya. Untuk limitnya coba saya hilangkan saja. Oke, kemudian kita masukkan get where. Nah, di sini kita masukkan untuk parameternya yang akan kita jadikan sebagai conditionalnya. Kita masukkan dalam array ya, array. Kemudian kita masukkan yang pertama untuk kolomnya yang akan kita jadikan sebagai rujukan. Misalnya yang pertama adalah ID, ya. Kemudian kita berikan tanda panah. Kemudian kita tentukan untuk ID-nya. Misalnya kita akan mencari ID-nya adalah 2. Kita masukkan di sana 2. Kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat di bagian browser kita. Nah, harusnya untuk 2 dia akan menampilkan Mbak Ashley ini. Dia punya last name-nya adalah Hamil. Kemudian emailnya $$ @xml.org ya. Sekarang coba kita refresh.
Ya, sekarang dia hanya menampilkan untuk ID-nya satu saja ya, namanya adalah Ashley. Nah, jangan melakukan query pada author terus ya. Sekarang coba kita menuju ke bagian post. Oke, kemudian kita coba untuk melihat ya, untuk tanggal waktu terakhir kali dari post ini dimasukkan. Kita coba klik di bagian date. Oke, maksimalnya adalah tanggal 6 April ya, 6 April 2021. Sekarang coba kita lihat bagaimana kita bisa melakukan max ya dari query builder kita. Sekarang kita menuju ke bagian Visual Studio Code kita. Kemudian kita masukkan di sini untuk tabelnya kita ambil dari post. Ya, select-nya tidak perlu. Tidak perlu select ya. Kemudian kita masukkan di sini tidak perlu get, tapi get where ya, cukup get saja. Kita hilangkan untuk ID-nya. Ya, kemudian kita ganti untuk select-nya, bukan select berdasarkan kolomnya, kita ganti menjadi builder, tanda panah, select, max. Ya, kemudian di sini kita tentukan yang akan kita jadikan sebagai rujukan. Misalnya di sini kita ambil dari kolom data ya, date ya, tanggal. Kita masukkan di sana date ya. Sekarang coba kita lihat di bagian browser kita. Ya, di sini harusnya nanti mengeluarkan untuk datanya tanggal 6 April ya, 2021-0406. Kita coba refresh dulu. Ya, sekarang dia menampilkan date-nya 2021-0406. Sekarang coba kita keluarkan ya, tidak mengeluarkan untuk date. Misalnya kita rename menjadi kolom yang lain namanya. Kita coba lihat bagaimana caranya. Di sini kita panggil saja untuk date-nya. Tapi kalau misalnya kita akan rename menjadi yang lain, kita tambahkan di belakangnya koma, kemudian kita masukkan tanggal misalnya. Ya, kemudian kita Ctrl S. Sekarang kita coba lihat lagi di bagian browser kita. Coba refresh. Ya, sekarang bukan date lagi tapi tanggal. Nah, untuk minimum tinggal kita ganti dari max ini menjadi min ya. Masukkan min. Kemudian kita Ctrl S. Kita coba lihat lagi di bagian browser kita. Sebelumnya menampilkan untuk tanggal maksimumnya 6 April 2021. Sekarang kalau kita refresh, dia akan menampilkan tanggal paling awal ya. Sekarang coba kita refresh. Nah, paling awal tertulisnya adalah 1971 Februari. Terus kemudian tanggalnya tanggal 1 ya, 1 Februari berarti. Nah, dan ada juga perintah-perintah yang lain ya. Bisa teman-teman explore. Misalnya di bagian dokumentasi ada select AVG, dia bisa digunakan untuk mencari rata-rata, kemudian select sum, bisa untuk melakukan penjumlahan ya, kemudian select count hampir sama dengan select sum ini. Ya, teman-teman bisa lihat dan explore lebih lanjut di bagian dokumentasinya. Coba di sini kita akan keluarkan semua isi dari tabel post ya. Untuk bagian select biarkan saja, kemudian bagian select min kita hilangkan. Oke, kemudian langsung kita keluarkan untuk tabel post ya, isi tabel postnya. Kita lihat di bagian browser kita. Oke, sekarang coba kita refresh. Ya, dia mengeluarkan semua datanya, ada kolom ID, author ID, title ya, kemudian sampai dengan bagian date. Nah, sekarang coba kita lihat untuk author ID-nya, dia akan mengeluarkan nama dari tiap-tiap autornya. Untuk mengeluarkan dari autornya, kita coba lihat di bagian PHP My Admin kita. Di sini untuk post, dia punya kolom author ID, akan kita sambungkan dengan tabel authors, di mana dia punya ID. Jadi authors.id akan disambungkan dengan post.author_id. Kita coba tulis di bagian script kita ya. Kita buka di sini, kemudian sebelumnya kita memanggil di bagian tabel post, kemudian kita coba keluarkan untuk select-nya, builder, dan select, coba kita keluarkan saja semuanya. Bintang, ya, kemudian kita gunakan property join. Ya, kita masukkan di bagian bawahnya, builder, tanda panah, join. Di bagian join ini kita masukkan di dalamnya untuk tabel yang akan kita panggil, yakni adalah tabel authors. Kemudian kita berikan koma, kemudian kita berikan dalam tanda petik lagi, dan yang akan kita sambungkan di sana untuk kolom-kolom yang akan kita jadikan sebagai rujukan. Misalnya di sini authors.id sama dengan post.author_id ya. Kemudian kita Ctrl S. Coba kita lihat di bagian browser kita. Kita coba refresh sekarang.
Ya, sekarang dia sudah menampilkan untuk datanya, misalnya di sini ID ya, namanya author ID. Kemudian dia punya data dari si Rachel ya, dia punya ID juga yang sama ya, namanya adalah Rachel. Jadi ID 1 ini untuk bagian postnya, kemudian name-nya namanya adalah Rachel. Coba langsung kita keluarkan saja untuk select-nya, kita keluarkan untuk namanya ya. Sekarang coba kita lihat di bagian script kita. Di sini kita keluarkan untuk authors-nya misalnya. Authors titik first name. Ya, kemudian kita berikan koma, kemudian kita masukkan post titik ID ya, kemudian masukkan lagi post titik title misalnya seperti ini. Kemudian kita berikan di bagian depannya ya, misalnya di sini post titik author underscore ID, kita berikan koma. Kemudian kita coba refresh. Kita coba refresh dulu. Ya, di sini sudah menampilkan first name-nya adalah Rachel, author ID-nya adalah 1, ID dari tulisannya adalah 1. Title-nya tempore out apa ini ya. Kemudian dia akan bersambung dengan di bagian bawahnya sehingga langsung bisa menyambungkan antara tabel authors dengan tabel post, di mana di bagian tabel authors dia bisa mengeluarkan untuk first name-nya dan disambungkan dengan kolom author ID di bagian tabel post. Dan kita menggunakan property join ya di bagian query builder kita. Coba kita bisa juga untuk melakukan where secara bertingkat ya. Jadi misalnya ada 2 kali n. Misalnya kita akan mencari tabel post di mana autornya kita tentukan. Kemudian ID-nya kita tentukan ya untuk coba-coba saja. Ini coba untuk bidder select-nya. Coba saya keluarkan semua saja. Ya, select-nya semua. Kemudian untuk join-nya kita hilangkan saja. Oke. Berikutnya kita akan gunakan builder-nya menggunakan where ya. Yang ini kita hilangkan juga. Langsung kita masukkan di sini builder where. Oke, kemudian kita masukkan misalnya akan kita keluarkan ya untuk post-nya punya ID, kemudian kita tentukan ID-nya adalah 1. Kemudian kita Ctrl S coba, kita masukkan seperti ini dulu. Kita coba refresh. Ya, dia sudah mencantumkan untuk ID-nya 1 ya dan autornya adalah 1. Misalnya kita berikan author ya. Jadi kita akan berikan n. Jadi kita akan cari untuk post yang punya ID 1 dan juga autornya adalah 1. Kita coba masukkan di bagian query kita. Ya, kita masukkan di bagian bawahnya builder where ya. Kemudian kita masukkan setelah tadi di bagian atas ID, kita masukkan di sana lagi author ID. Kita masukkan 1, kemudian kita Ctrl S, coba kita lihat di bagian browser kita. Ya, dia menemukan data yang sama karena kita masukkan untuk filternya. ID dari postnya adalah 1, kemudian author ID-nya juga 1. Kalau misalnya kita ganti author ID-nya bukan 1, apakah bisa tampil ataukah tidak? Kita ganti author ID-nya misalnya 2. Kemudian kita Ctrl S, coba kita lihat di bagian browser kita. Harusnya tidak tampil ya, karena author ID-nya tidak 1 tapi 2. Ya, tidak tampil karena datanya tidak ada. Nah, sebenarnya query yang dijalankan ini akan bertingkat. Jadi kalau misalnya kita tuliskan select bintang from post. Kemudian di belakangnya where ID 1 and author ID ya sama dengan 2. Ya, seperti ini kalau misalnya kita tuliskan. Sebenarnya di bagian query builder ini juga bisa diterima ya. Jadi query builder ini juga bisa menerima untuk custom string teman-teman ya. Misalnya di bagian select tetap saja, kemudian where ini kita hilangkan di bagian bawahnya. Kemudian bisa langsung kita masukkan untuk query kita di bagian dalam sini tanpa menggunakan array ya. Misalnya kita masukkan where ID 1 ya, kemudian n author ID sama dengan 1 ya. Kemudian kita Ctrl S, coba kita lihat di bagian browser kita. Harusnya sekarang sudah menampilkan ya, ID-nya adalah 1, kemudian author ID-nya juga 1. Ya, ini juga bisa kita tentukan misalnya kita akan mencari untuk post yang ID-nya adalah 1 atau 2. Kita bisa keluarkan di bagian script kita. Kita masukkan di sini ID 1 or ya, kemudian kita masukkan lagi ID 2. Ya, sehingga dia akan mengeluarkan 2 data yang punya ID 1 dan punya ID 2. Kita coba lihat. Kita refresh.
Ya, sekarang dia menampilkan dua data ya, ID-nya 1 dan juga ID-nya 2. Nah, ini kalau menggunakan untuk custom string, kita bisa langsung memasukkan di bagian query kita, di bagian where ini, langsung dimasukkan ID 1, kemudian ID yang lain yang akan kita keluarkan ID-nya adalah 2. Nah, kalau kita menggunakan untuk query builder ya, ini kalau kita ganti menjadi seperti ini kita coba komen dulu. Ya, kemudian kita tuliskan di bawahnya, kita masukkan builder sama dengan where, ya, dimasukkan untuk kriteria yang pertama, ID, ya, kemudian kita berikan koma, kita masukkan 1. Ya. Di sini tertulis ID 1 or ID sama dengan 2. Ini kita masukkan lagi di bagian bawahnya, builder, ya, masukkan dengan tanda panah, kemudian masukkan lagi or where. Ya, di sini kita masukkan untuk kriteria yang kedua. Di sini dimasukkan yang pertama 1, kita masukkan lagi ID, 2. Ya, kalau misalnya kita Ctrl S dan kita coba lihat di bagian browser kita coba refresh, maka hasilnya sama saja, kita menggunakan query builder-nya. Cara yang lain kalau misalnya kita akan mengeluarkan untuk ID 1 dan juga ID 2, kita bisa menggunakan cara yang berikutnya. Misalnya kita tuliskan builder, tanda panah, where in. Oke, di bagian where in ini akan kita cantumkan untuk mengeluarkan ID 1 serta ID 2 ya. Caranya bagaimana? Ini coba saya komen dulu. Oke, kemudian saya akan masukkan kriterianya di bagian atas dengan sebuah variabel. Misalnya kita masukkan ID pilihan sama dengan, kemudian kita bentuk menjadi array. Yang akan kita keluarkan 1 dan yang berikutnya 2 misalnya. Ya, kemudian kita masukkan di bagian ID pilihan. Atau kita tambahkan ya, bukan cuma ID 1, ID 2, kita tambahkan ID 3. Ya, kemudian kita Ctrl S, nanti dia akan mengeluarkan untuk pos-pos yang punya ID 1, ID 2, dan juga ID 3. Kita coba lihat di bagian browser. Kita coba refresh, nanti dia akan menambahkan satu lagi ya, setelah menampilkan ID 1, ID 2, maka dia akan menampilkan satu lagi ID-nya adalah 3. Saya coba refresh. Oops, sorry, berarti ada yang salah. ID-nya belum dimasukkan ya di bagian kriterianya. Kita coba lihat lagi. Di sini kita cuma masukkan untuk array-nya, belum kita masukkan untuk ID-nya. Kita masukkan di bagian depannya dulu, ID ya, baru berikan petik lagi, kemudian tanda koma. Kita Ctrl S, coba lihat lagi di bagian browsernya. Coba refresh, ya dia akan menampilkan untuk ID-nya 1, ya di sini sudah tampil ID 1, kemudian ID 2 juga sudah tampil, kemudian ID 3, ya kita menggunakan where in. Nah, coba berikutnya kita keluarkan ya untuk tanda like ya. Jadi misalnya kita akan mencari di bagian post ini yang title-nya mengandung tulisan out misalnya ya. Kita akan menggunakan like ya kalau misalnya di bagian query. Nah, di bagian code editor juga sudah menyediakan untuk fungsi menentukan kalau misalnya suatu field atau suatu kolom punya isian ya dengan menggunakan like. Coba kita lihat di bagian script kita. Oke, ini coba saya hilangkan ya, saya komen dulu. Baik, kemudian kita masukkan di bagian bawahnya, builder sama dengan, bukan sama dengan tanda panah, kemudian kita tentukan dengan like. Ya, kemudian kita tentukan untuk kolom yang akan kita jadikan sebagai acuan, misalnya adalah title di sana. Ya, kemudian yang akan kita cari untuk katanya adalah out. Ya, kemudian saya Ctrl S. Kalau misalnya ini ditulis di bagian script ya, di bagian SQL, maka dia akan menuliskan select bintang from post where title like ya dengan menggunakan crash kemudian out. Seperti ini. Coba kita lihat di bagian browser. Kita coba refresh. Ya, ada ya banyak ya yang menggunakan out. Misalnya kita perpanjang title-nya seperti ini. Ya, saya Ctrl C dari script yang ada. Saya Ctrl C dari title yang ada. Kemudian saya letakkan di bagian script-nya. Bukan cuma out, kita lebih perpanjangkan. Ya, kemudian saya Ctrl S. Lihat lagi di bagian browsernya. Kita coba refresh. Ya, dia menampilkan hanya satu saja untuk post yang punya title dengan menggunakan string yang kita tentukan tadi ya, out paritur fuga ini. Coba berikutnya kita hilangkan untuk builder like ini. Atau kita komen saja ya, komen saja. Oke, kita coba lihat di bagian browser kita.
Dia menampilkan semua datanya dan dia diurutkan berdasarkan ID ya. Di sini ID 1 ya, kemudian 2, kemudian 3. Kalau misalnya kita akan mengurutkan berdasarkan title ya di bagian code igniternya, bisa kita menggunakan untuk fungsi order by ya, teman-teman. Kita masukkan di bagian script kita coba. Kita tuliskan di bagian bawahnya. Kita tuliskan builder tanda panah order by, kemudian tanda kurung. Kemudian di sana kita masukkan, misalnya kita akan urutkan berdasarkan title, kita tinggal masukkan di sana title. Ya, kemudian di sana setelah title kita masukkan untuk kita urutkan dengan descending ataupun ascending. Misalnya di sini descending, kita Ctrl S, kita coba lihat. Kita coba refresh. Di sini masih terurutkan dengan ID. Kalau sekarang kita refresh, dia berubah urutannya. Dia diurutkan mulai dari yang terakhir ya, dari untuk title-nya di sini dimulai dari V. Kalau misalnya kita ganti bukan untuk descending tapi ascending. Ctrl S. Coba kita lihat. Kita coba refresh. Dia mulai diurutkan dengan A ya, dengan menggunakan order by ini kita bisa masukkan nanti dan kita bisa urutkan apakah kita akan urutkan dengan ascending ataupun descending dan bisa kita tentukan untuk kolom apa yang kita jadikan sebagai rujukannya.